Hai, ketemu lagi bersama saya, Rifki Aliris, dalam channel Kortugi. Untuk masyarakat umum, scaling itu gampang. Syarat dan ketentuan berlaku. Misalnya aja, yang pertama, pelangganmu itu sejenis umbi-umbian. Yang kedua, pelangganmu sejenis lelembut yang gusinya mudah berdarah karena tanda karang gigi udah banyak. Yang ketiga, jika pelangganmu itu profesinya polisi tidur. Di luar syarat dan ketentuan yang tadi, kamu tidak diperbolehkan untuk memakai alat scaler untuk nyekeling orang lain. Karena itu adalah alat medis, alat canggih yang jika dipegang atau digunakan oleh orang tanpa ilmu, tanpa kompetensi, dan tanpa legalitas, justru akan merusak tatanan kehidupan manusia di muka bumi. Seperti ini nih, scaling tanpa memperhatikan sterilitas alat dan tempat, menandakan ketidakadaan keilmuan, kelayakan, dan kemaluan. Dan jangan dibilang, itu yang ada di baskom itu adalah tampungan air ludah campur darah, campur remahan karang gigi. Amis brother, alat scaler dijual bebas di tempat belanja online dengan regulasi yang hampir mustahil dilakukan. Semua bahkan bisa membelinya dengan harga dan akhlak yang sangat rendah. Meski alat scaler ini memudahkan dalam hal membersihkan karang gigi, tapi jika pemegangnya atau pemakainya tidak memahami bagaimana cara pegangnya, kemudian bagaimana tekanan yang aman, dan sudut yang tepat, bisa-bisa gusi dan gigimu malah justru rusak parah. Apalagi perilaku soide seperti ini nih. Dia memakai alat scaler yang dijual online, sedangkan otaknya dijual terpisah, biasanya tidak dijual satu set. Tapi entah ide dari mana, justru dia menambahkan ETSA di situ. Cairan biru yang sangat asam ini sebenarnya dipakai oleh dokter gigi dalam jumlah yang minimal dan waktu yang sangat singkat untuk bisa mengkasarkan permukaan gigi secara terkendali. Fungsinya adalah untuk mempererat perlekatan bahan tambal atau bracket atau crown yang akan dipasang di gigi tersebut. Jika pemakaiannya tidak terkontrol, waktunya terlalu lama dan jumlahnya terlalu banyak, apalagi ditambah dengan getaran alat scaler yang ujungnya tajam, itu sama saja sengaja menghancurkan gigi dengan cara yang paling gampang. Karena itulah pemakaian alat ini harus disertai dengan ilmu yang resmi dari instansi, bukan ilmu instansi. Berikut adalah penjelasan dari adik-adik koas FKG tentang rumitnya sebuah tindakan yang sering kamu sepelekan dan kamu anggap sebagai hanya sekedar scaling doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dairma Prasetti. Saya adalah mahasiswi koas kedokteran gigi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya Aldri, mahasiswa koas gigi dari FKG UI. Halo teman-teman, kenalkan saya Fitria, koas dokter gigi di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Pajajaran di Bandung. Hai, perkenalkan saya Syifa Sakinah. Saat ini saya sedang menjalani program pendidikan profesi dokter gigi di Universitas Trisakti. Halo, saya Ira, koas kedokteran gigi Universitas Gadjah Mada. Jadi, setiap dokter gigi pada saat dia menjalani program profesinya, dia akan dilatih sedemikian rupa supaya bisa mengerjakan semua tindakan kedokteran gigi dengan kompeten. Di pendidikan profesi atau yang biasa disebut dengan koas, tentunya banyak sekali requirement pekerjaan yang harus diselesaikan. Salah satunya adalah scaling atau pembersihan karang gigi. Nah, pada kesempatan kali ini ngebahas tentang scaling ya. Scaling atau pembersihan karang gigi ini merupakan salah satu perawatan yang paling sering dilakukan di masyarakat. Sebagai koas, salah satu kompetensi kami adalah melakukan perawatan pembersihan karang gigi yang biasa dikenal dengan sebutan scaling. Scaling itu tentunya tujuannya adalah membersihkan karang gigi atau kotoran-kotoran yang tidak bisa dibersihkan oleh prosedur menyikat gigi seperti biasa. Kami melakukan pemeriksaan kepada pasien yang ingin dilakukan scaling. Pemeriksaan yang dilakukan biasanya pemeriksaan umum, pemeriksaan fisik, lalu pemeriksaan khusus yang berkaitan dengan gigi dan mulut. Beberapa contohnya antara lain pemeriksaan kebersihan rongga mulut pasien, pemeriksaan plak, pemeriksaan gusi, dan pemeriksaan kegoyahan gigi pasien.
Pemeriksaan-pemeriksaan tersebut harus dilakukan secara lengkap dan menyeluruh, karena hasilnya akan dijadikan dasar untuk menentukan rencana perawatan yang tepat bagi pasien. Setelah perawatan scaling dilakukan, pasien pun harus kembali ke dokter atau ke koas untuk dilakukan kontrol. Kontrol sangatlah penting karena pada saat kontrol dilakukan kembali pemeriksaan seperti pada sebelum scaling, sehingga dapat diketahui apakah kondisi rongga mulut pasien membaik atau malah memburuk atau tetap setelah dilakukannya perawatan scaling. Contohnya, pada saat pemeriksaan awal sebelum scaling, diketahui bahwa pasien memiliki masalah pada gusinya. Namun, setelah dilakukan scaling dan pada saat kontrol, ternyata masalah pada gusi tersebut sudah hilang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pasien tidak memerlukan perawatan lanjutan. Akan tetapi, apabila pada saat kontrol ternyata masalah gusi tersebut masih ada, maka pasien harus memerlukan perawatan lanjutan seperti perawatan gusi atau gingivektomi. Contoh lainnya adalah pada pasien dengan karang gigi yang cukup banyak. Sebelum scaling, gigi pasien baik-baik saja, namun karang giginya banyak. Tapi setelah dilakukan scaling dan pada saat kontrol, ternyata gigi pasien menjadi goyah. Hal ini dapat terjadi karena karang-karang gigi tersebut dulunya menahan gigi pasien pada tempatnya, sehingga ketika karang gigi tersebut dihilangkan, gigi pasien kehilangan penyangga dan menjadi goyah, sehingga harus dilakukan perawatan lanjutan berupa pemasangan splint untuk menjaga gigi pasien agar tidak copot. Nah, nanti akan dilihat lagi apakah kebersihan gigi dan mulut itu sudah meningkat, terus juga apakah kondisi gigi mulut sudah lebih baik. Misalnya kalau gusinya berdarah, apakah perdarahannya sudah berkurang atau bahkan sudah berhenti. Nah, kalau misalnya pada saat kontrol hal itu belum tercapai, maka pasien akan diinstruksikan lagi untuk kontrol di minggu kedepannya. Begitu terus sampai instruktur merasa kondisi gigi dan mulut pasien sudah lebih baik dan perawatan dikatakan selesai. Nah, di koas sendiri ini pun rekrutmen scaling merupakan salah satu rekrutmen terbanyak loh. Di RSGM UMY sendiri, kami memiliki rekrutmen scaling atau pasien scaling harus kami kerjakan ini kurang lebih hampir 30 pasien. Ini udah mencakup untuk pasien dewasa maupun pasien anak-anak ya. Di UGM sendiri, kami dituntut untuk melakukan perawatan scaling ke sebanyak 10 pasien yang wajib diikuti dengan kontrol. Nah, untuk scaling sendiri, jumlah minimal yang harus dikerjakan adalah 16 kali scaling untuk 16 pasien yang berbeda. Untuk satu kasus scaling itu akan diselesaikan dalam 3 kali kunjungan. Kunjungan yang pertama kita lakukan pemeriksaan dan proses scalingnya. Kunjungan kedua itu untuk kontrol 1 minggu setelah scalingnya, dan untuk kunjungan ketiga itu kontrol 1 bulan setelah scalingnya. Jadi untuk 16 kali scaling itu merupakan jumlah minimal dengan nilai yang akan kita dapat adalah nilai yang pas-pasan. Untuk mendapatkan nilai yang lebih bagus, maka kita diwajibkan menambah kasus scaling sebanyak yang kita bisa. Kasus scaling yang bisa diklaim oleh koasnya adalah kasus yang pasiennya itu menyelesaikan sampai tahap kunjungan ketiga atau kontrol 1 bulan. Apabila ada pasien yang dia tidak datang kontrol 1 minggu atau tidak datang kontrol 1 bulan, requirement scalingnya itu tidak bisa diklaim oleh koasnya. Jadi koasnya harus mencari kasus scaling yang baru pada pasien yang baru dan menyelesaikan prosedur scaling sampai ke kunjungan ketiga untuk bisa diklaim. Kalau di Universitas Indonesia sendiri, untuk requirement scaling koas itu ada 15. Nah, untuk scalingnya itu ada 3 kategori. Yang pertama itu adalah kelas 1 untuk yang kondisi dan kebersihan gigi dan mulutnya itu masuk kategori baik. Kelas 2 untuk yang kategori sedang, dan kelas 3 untuk kategori buruk. Nah, untuk pengerjaan kategori 2, kelas 2 dan kelas 3 atau kategori sedang dan buruk itu butuh lebih dari 1 kunjungan. Jadi misalnya hari ini scaling, minggu depan itu akan diinstruksikan lagi untuk datang untuk melakukan kontrol pasca melakukan scaling. Kami wajib melakukan sebanyak 15 kali pekerjaan scaling atau sama dengan 15 kasus pasien scaling. Wow, banyak juga ya. Bisa dibilang angka 10 memang cukup banyak karena perawatan scaling bukan hanya sekedar tindakan membersihkan karang gigi saja. Perawatan scaling memerlukan jam terbang yang cukup dan keterampilan khusus
sehingga dapat diperoleh hasil perawatan yang tepat dan memuaskan. Nah, kalau ditanya kenapa sih ngerjainnya harus banyak banget, padahal cuma ngebersihin karang kelihatannya mudah, bahkan banyak nih sekarang orang-orang yang tidak berkompeten pun melakukan hal ini tanpa mereka mikirin nih, ini juga bisa berakibat fatal gitu jika dilakukan oleh orang-orang yang tidak berkompeten. Kami pun sebelum koas ini aja harus kuliah nih kurang lebih 4 tahun. Pada saat kuliah ini kami benar-benar mempelajari ilmunya, terus kami sudah mulai nih dilatih skill dan keterampilannya. Biasanya kami menggunakan Phantom. Karena kami sadar ya, pasien nanti yang datang berobat ke kami itu pasien dengan berbagai macam kondisi, nggak semuanya sama. Ada pasien-pasien khusus dan juga butuh penanganan khusus. Kenapa harus banyak? Karena tentunya keterampilan untuk menjadi dokter gigi dan melakukan perawatan seputar gigi dan mulut tidak mudah didapatkan. Harus melalui pendidikan dan pembelajaran yang serius yang tentunya tidak sebentar dan tidak mudah. Kurang lebih seperti itu untuk melatih para lulusan dokter gigi supaya sangat kompeten di bidangnya. Nah, itulah kenapa pentingnya melakukan scaling di profesional. Selama pengerjaan selalu diperhatikan, selalu dievaluasi, dan juga di bawah pengawasan langsung para dokter gigi spesialis periodontia di Universitas Indonesia. Penilaiannya adalah mengenai ketepatan diagnosis dan juga keterampilan motorik dalam melakukan scaling hingga gigi bersih dari karang gigi. Karena untuk menentukan apakah gigi tersebut ada karang giginya atau tidak hanya dapat dilakukan dengan mata telanjang, namun dibutuhkan alat khusus yang hanya dimiliki oleh dokter gigi. Alat tersebut juga dapat mendeteksi apakah terdapat karang gigi di bawah gusi. Wow, ternyata karang gigi juga bisa ya ada di bawah gusi. Tentunya bisa, namun hal tersebut tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Kami di koas ini, segala sesuatu tindakan yang akan kami lakukan ke pasien gak bisa langsung kerja gitu aja. Kami ada supervisornya langsung. Kami diawasi langsung oleh dokter-dokter spesialis. Jadi kami kerja benar-benar harus sesuai standar SOP yang berlaku. Mulai dari awal pasien datang sampai selesai perawatan, benar-benar harus kami lakukan secara baik dan benar. Gak bisa sembarangan gitu aja. Kenapa? Karena ini bertujuan untuk salah satunya adalah meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi benar-benar harus sesuai standar prosedur ya. Jika ini dilakukan oleh orang-orang yang ngerti ilmunya, nggak terlatih skill dan keterampilannya, ini bisa berakibat fatal loh. Contohnya misalnya orang yang tidak berkompeten ini ya melakukan perawatan pembersihan karang gigi. Dia ngebersihinnya asal-asalan aja, terus ternyata banyak perlukaan di gusinya karena alat scaler kan tajam ya. Terus tahu-taunya nih pasien punya penyakit gula darah dan tinggi. Alhasil setelah scaling pasien ngeluh, kok di gusinya ini rembes darah terus ya, darah keluar terus, nggak berhenti-berhenti. Nah, darah yang rembes terus-menerus, keluar terus-menerus ini jika tidak segera ditangani secara baik dan benar bisa berakibat fatal loh kepada pasien. Contoh yang kedua, ini tentang sterilisasi alat. Sterilisasi alat ini juga sangat penting. Jika orang nggak berkompeten ini nggak tahu, mungkin ngebersihinnya cuman asalan dilap aja ya. Padahal nggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena alat scaler ini kan bersentuhan langsung dengan air liur pasien, dengan darah pasien. Jadi benar-benar harus disterilin sesuai dengan standar SOP yang berlaku agar mencegah terjadinya penyebaran infeksi antara pasien satu dengan pasien lainnya gitu. Jadi benar-benar harus hati-hati ya kepada masyarakat. Nah, untuk tindakan scaling sendiri pasti terbayangkan bagaimana berbahayanya apabila tindakan tersebut dilakukan oleh oknum-oknum yang memang bukan ahli di bidangnya. Pesan saya untuk teman-teman semua, tetaplah mengutamakan keamanan dan keselamatan. Jangan sampai kita berani melakukan prosedur kesehatan, prosedur kedokteran gigi di tempat yang memang bukan seharusnya dan membahayakan diri sendiri. Jadi, perlu diingat bahwa perawatan scaling lebih dari sekedar membersihkan karang gigi saja. Perawatan scaling penting untuk menentukan perawatan lanjutan yang diperlukan oleh pasien.
sesuai dengan kondisi gigi dan rongga mulutnya. Jadi setiap pasien itu butuh nggak cuma scaling aja, ada yang butuh tambahan seperti desensitasi untuk kalau kosis-kosisnya giginya sensitif, atau misalnya gusinya bengkak ternyata bukan hanya butuh scaling, misalnya ternyata ada kondisi seperti pembengkakan gusi abses periodontal dan juga kegoyangan gigi, itu butuh juga perawatan, nggak cuma scaling aja tapi butuh perawatan tambahan. Itulah kenapa sekali lagi setiap pasien itu punya kondisinya masing-masing dan dokter gigi lah yang bisa menilai kebutuhan yang dibutuhkan oleh perawatan pasien. Oleh sebab itu, harus datang ke dokter gigi. Karena hanya dokter gigi yang mempunyai ilmunya, mempunyai keterampilannya, mempunyai alat-alat yang lengkap, juga kebersihan dan kehigienisan alat dan lingkungan kerjanya terjamin. Nah, untuk itu saya berpesan kepada masyarakat jika memang ingin melakukan perawatan gigi, misalnya scaling, pencabutan, penambalan, dan perawatan lainnya, ini harus benar-benar dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten, yang memiliki ilmu, skill, dan keterampilan yang sangat baik. Bisa memeriksakan keadaan ini kepada dokter gigi umum, dokter gigi spesialis, atau bahkan ke kami yang mahasiswi koas. Jika dirasa biayanya cukup mahal, bisa juga kok datang ke koasisten di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan terdekat. Dan koas menjadi salah satu pilihan untuk bagi teman-teman semuanya dan juga masyarakat yang memang punya kendala terhadap kebersihan gigi dan mulut dan kondisi gigi dan mulutnya. Tapi dengan catatan ya, memang di mahasiswa koas ini nggak semua perawatan gigi ini bisa kami lakukan gitu. Dan juga saya berpesan kepada masyarakat jangan mudah tergiur nih sama promo-promo yang dilakukan oleh oknum-oknum nggak bertanggung jawab, yang embel-embelnya harganya lebih murah daripada dokter katanya, padahal ini dikerjakan oleh orang-orang yang nggak berkompeten, nggak memiliki skill dan keterampilan yang baik, malah nantinya akan membahayakan kesehatan pasien juga dan merugikan diri pasien kan. Nah, jangan sampai ya seperti itu, jadi benar-benar masyarakat harus hati-hati. Nah, sekian dari saya, maaf ya apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Itu, dadah. Begitu, sekian penjelasan tentang scaling dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, buat kamu yang membuka layanan hanya sekedar scaling doang, udah ngerti kan? Atau tetap aja nggak mau tahu? Kamu memang seringkali harus belajar dengan cara yang paling keras. Dasar kepala dengkul. Memang sih, untuk benar-benar bisa memahami betapa beratnya kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi, kamu memang harus mencoba langsung kuliah di sana. Ikut seleksi penerimaannya dulu. Bisa-bisa kamu nggak lolos. Alias, dari awal kamu memang tidak pantas hanya untuk sekedar menjalani kuliahnya saja. Dasar pelengkap sayur kol.